Aksi-aksi antara Republik Rakyat Indonesia dan Palestina tidak pernah akan berhenti sepanjang Palestina belum merdeka dan sepanjang Israel masih melakukan penghancuran. Sekali lagi, tidak akan pernah berhenti. This will be long march. Ini adalah long march. Karena itu saya konstitusi menolak penjajahan. Hari BP kembali mengundang kita semuanya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh kita dari ormas, dari komunitas, dari anak-anak muda, dari perempuan, dari semuanya. Perjalanan yang memang kita tempuh ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi yakinlah bahwa yang mereka lakukan, yang kita lakukan semuanya bila dengan niat yang baik dan benar. Niat karena ini bagian daripada melaksanakan perintah Allah, yaitu membela keadilan, menolak kezaliman. Bagian dari ibadah karenanya, maka kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita lakukan juga bagian dari dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, bahwa perjuangan mereka tidak sesuatu yang dilupakan, dibiarkan, tapi didukung oleh warga dunia, termasuk dari Indonesia. Siap dukung Gaza? Siap dukung Palestina? Siap menolak kejahatan Israel? Siap menolak penjajahan Israel? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, 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 DPR, MPR, DPD boleh datang dan pergi, pemerintahan boleh datang dan pergi, tetapi kita di Indonesia mempunyai konstitusi yang sudah dipastikan oleh MPR bahwa konstitusi kita tidak berubah, yaitu menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk itulah karenanya dari mimbar ini kita mengingatkan, kami di MPR akan tegas menyuarakan dan menjaga konstitusi ini untuk tetap menjadi pegangan yang dilakukan, dirujuk oleh pemerintah yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober, yaitu bahwa mereka harus melaksanakan konstitusi, melanjutkan sikap Indonesia yang tadi sebagian disampaikan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi yang baru saja mendapatkan anugerah mujahidah diplomasi membela bangsa Palestina. Sikap ini sangat penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Karena begitulah perintah konstitusi. Karena begitulah kepercayaan masyarakat dunia. Dan apalagi, tadi Prof. Sudarnoto menyampaikan baru saja Majelis Umum PBB membuat resolusi yang melaksanakan apa yang menjadi fatwa dari Mahkamah Internasional bahwa Israel melakukan kejahatan penjajahan di tanah Palestina, dan karenanya dalam waktu maksimal 12 bulan sudah harus meninggalkan Palestina yang dijajah oleh Israel itu. Yang penting adalah resolusi sudah dikeluarkan, fatwa sudah disampaikan. Yang terpenting adalah bagaimana ini dikawal dan dilaksanakan. Betul? Karena kita tidak ingin PBB hanya menjadi macan kertas saja. Kita tidak ingin persetujuan itu hanya lip service, basa-basi, diplomasi saja. Kita ingin itu adalah bukti bahwa kita semuanya memang masih mempunyai hati nurani, masih ingin peradaban dunia diselamatkan. Dan itu adalah menyelamatkan PBB, menyelamatkan resolusi. Dan Indonesia tidak lagi sendirian di sana. Seluruh negara ASEAN mendukung resolusi agar Israel keluar dari tanah-tanah penjajahan di Palestina. Bahkan Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, tentu juga adalah Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Semua mendukung resolusi ini. Indonesia di ASEAN pun tidak sendirian. Maka sudah sangat seharusnya bila Indonesia semakin bersemangat membela Palestina, menolak penjajahan Israel. Negara-negara OKI juga demikian. Negara-negara
Liga Arab semuanya juga mendukung resolusi ini. Karenanya sudah menjadi amat sangat seharusnya dari mimbar ini kita bukan hanya mendukung pemerintah Indonesia melaksanakan konstitusi dan konsisten di sana, tetapi agar Indonesia semakin kuat dan semakin berani menggalang kekuatan bersama dengan negara-negara yang telah menyetujui resolusi PBB ini agar dilaksanakan dan tidak dibiarkan Israel menolaknya dan atau tidak melaksanakannya. Dan ini yang sudah terjadi. Alih-alih Israel melaksanakan, malah dia melanjutkan penjajahannya. Dia menyerang Lebanon. Ini terjadi karena dia dibiarkan untuk terus melakukan kejahatan di Palestina, di Gaza, di tepi barat, dan kemudian melebar ke Lebanon. Kalau ini dibiarkan, maka setelah Lebanon akan kemudian dilakukanlah kejahatan terhadap Syria, terhadap Jordania, terhadap Mesir, bahkan terhadap Irak, bahkan terhadap Saudi Arabia sampai ke Mekah sekalipun. Anda rela? Untuk itulah karenanya negara-negara ini perlu diingatkan, mereka yang terlanjur mempunyai hubungan dengan Israel agar menarik hubungannya, membatalkannya, dan memanggil duta besarnya dari Israel memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara yang terlanjur melakukan normalisasi dengan alasan membantu Palestina sudah merdeka, ternyata normalisasi membuat Israel semakin tidak normal, semakin liar, semakin gila, semakin tidak menaati hukum internasional. Maka negara-negara yang terlanjur membuat normalisasi agar segera kembali pada kondisi yang normal, yaitu menolak penjajahan Israel dan tidak membuka hubungan apapun termasuk hubungan diplomatik dengan Israel dan memutuskan hubungan itu dengan Israel. Setuju? Dan terakhir, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apa yang dilakukan Israel adalah bukan sekedar menjajah Gaza, menjajah Palestina, melebar sampai ke Lebanon dan seterusnya, tapi ini adalah penjajahan terhadap kemanusiaan, penjajahan terhadap tata dunia, penjajahan terhadap perdamaian. Untuk itulah karenanya warga-warga yang sekarang ini menjadi komunitas-komunitas yang sudah banyak teman-temannya yang menjadi syuhada di Gaza, mereka kaum aktivis perempuan, seharusnya mereka bangkit karena perempuan-perempuan di Gaza lebih dari belasan ribu telah menjadi korban daripada kejahatan Israel. Warga dunia yang mencintai anak-anak dengan beragam komunitasnya harusnya bangkit menolak kejahatan Israel karena belasan ribu anak-anak Gaza sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Warga dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia harusnya bangkit menolak kejahatan Israel karena kejahatan Israel sudah melangkahi segala bentuk hak asasi manusia. Dan bagi rekan-rekan wartawan yang peduli dengan komunitas wartawannya, peduli dengan pemberitaan yang baik dan benar, ingatlah bahwa lebih dari 120 wartawan di Palestina, di Gaza sudah ditewaskan oleh Israel. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah wartawan yang tewas pada masa perang dunia pada masa perang dunia kedua. Lebih banyak daripada wartawan yang meninggal saat penyerangan Amerika terhadap Irak. Lebih banyak daripada seluruh yang kemudian terjadi dalam peristiwa dunia. Sudah sangat seharusnya bila wartawan berbangkit untuk kemudian mengkoreksi kejahatan Israel dan melakukan solidaritas dengan para wartawan di Gaza. Sekali lagi, stop genocide, save Gaza, free Palestine, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Israel hancurkan, Amerika teroris, Amerika teroris, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsil Lindrum. Save Gaza, save Gaza, save Gaza, Save Gaza. free Palestine, Free Palestine. free Palestine, Free Palestine. free Palestine, Free Palestine. stop genocide, Stop genocide. stop genocide, Stop stop genocide. genocide. Stop genocide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita aksi untuk Palestina Merdeka. Palestina Merdeka adalah perjuangan yang dari dulu tidak pernah berhenti. Hari ini kita ingin menunjukkan komitmen kita untuk mengawal konstitusi kita. Konstitusi kita sudah menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan.
Itu yang pertama. Yang selanjutnya hari ini juga kita akan kawal resolusi Majelis Umum PBB yang memerintahkan supaya Israel segera hengkang dari Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, perjuangan ini bukan hanya perjuangan kita di jalanan, tapi kami pun di parlemen akan terus konsisten dan berkomitmen untuk memperjuangkan yaitu konstitusi kita yang memerintahkan penjajahan di muka bumi ini harus kita hapuskan. Yang kedua, kita harus juga di parlemen untuk kawal tentang resolusi PBB tersebut. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau ada negara-negara lain yang di jalanan lebih kuat daripada di pemerintahan, maka di sini sejalan dengan di jalanan dan yang ada di parlemen. Bahkan Menteri Luar Negeri kita, seperti yang kita saksikan bersama, luar biasa mempertontonkan kepada kita suatu kebanggaan yang dia terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih saudara sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Prof. Danoto, Kiai Haji Sobri Lubis, dan juga Bapak Dr. Sarbini. Bisa ke tengah. Jadi mewakili Ari BP dan juga para tokoh untuk membacakan pernyataan sikap secara bergantian. Setelah itu baru nanti doa bersama dengan Habib Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Izinkan seperti yang aksi damai yang lalu, saya akan memulai membacakan pernyataan sikap aksi damai untuk Palestina Merdeka 6 Oktober 2024 secara bergiliran. Nanti bapak-bapak yang di sini akan membacakan satu persatu. Izin saya akan membacakan mukadimahnya. Sudah setahun lamanya rakyat Gaza di Palestina mengalami pembantaian paling brutal sepanjang sejarah penjajahan Zionis Israel. Sudah setahun lamanya rakyat Gaza membuktikan keteguhan, ketegaran, kekuatan, bahkan perlawanan dan perjuangan luar biasa yang menggetarkan penjajah Zionis Israel dan menggugah simpati seluruh bangsa merdeka di dunia. Sudah setahun pula, dunia terbukti gagal melindungi rakyat Gaza dari mesin pembantaian penjajahan Israel. Puluhan ribu bayi dan anak-anak, ribuan perempuan, puluhan ribu korban sipil. Nampaknya belum cukup untuk menyadarkan dunia yang tidak berperi kemanusiaan ini. Berbagai metode pembantaian brutal telah dilakukan oleh Israel, seperti bom yang melenyapkan jasad manusia seutuhnya di Gaza, atau bom fosfor yang diledakkan di alat-alat pager di Lebanon, maupun berbagai metode jahat lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun kita sadar sepenuhnya, sudah 76 tahun perlawanan heroik rakyat Palestina melawan penjajahan terbrutal sepanjang sejarah penjajahan Israel. Sudah 79 tahun dukungan dan persaudaraan antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, para bapak dan ibu bangsa telah bersuara untuk kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina. Pun juga para tokoh kebangsaan Palestina yang secara simpatik dan terbuka mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas dasar hal-hal ini dan dengan amanat konstitusi untuk membela kemerdekaan dan melawan segala bentuk penjajahan dan kolonialisme, kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dengan ini menyatakan: 1. Kami berterima kasih atas keberanian perlawanan Gaza atas penjajahan Israel yang menunjukkan eksistensi dan keteguhan rakyat Gaza bertahan di tanah mereka dengan ketabahan luar biasa. 2.
Kami berkomitmen untuk meningkatkan upaya membela Palestina merdeka dan melawan penjajahan Zionis Israel, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: aksi unjuk rasa, boikot, donasi, menyebarkan dan informasi di medsos, kerjasama dengan parlemen. Yang belum berdonasi silakan. Aksi-aksi antara lain oleh masyarakat Indonesia dan Palestina tidak pernah akan berhenti sepanjang Palestina belum merdeka dan sepanjang Israel masih melakukan penghancuran. Sekali lagi, tidak akan pernah berhenti. This will be long march. Ini adalah long march. Karena itu saya Hukum konstitusi, menolak penjajahan. Hari BP kembali mengundang kita semuanya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh kita dari ormas, dari komunitas, dari anak-anak muda, dari perempuan, dari semuanya. Perjalanan yang memang kita tempuh ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi yakinlah bahwa yang mereka lakukan, yang kita lakukan semuanya bila dengan niat yang baik dan benar. Niat karena ini bagian daripada melaksanakan perintah Allah, yaitu membela keadilan, menolak kezaliman. Bagian dari ibadah karenanya, maka yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita lakukan juga bagian dari dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, bahwa perjuangan mereka tidak sesuatu yang dilupakan, dibiarkan, tapi didukung oleh warga dunia, termasuk dari Indonesia. Siap dukung Gaza? Siap dukung Palestina? Siap menolak kejahatan Israel? Siap menolak penjajahan Israel? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, 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 DPR, MPR, DPD boleh datang dan pergi, pemerintahan boleh datang dan pergi, tetapi kita di Indonesia mempunyai konstitusi yang sudah dipastikan oleh MPR bahwa konstitusi kita tidak berubah, yaitu menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk itulah karenanya dari mimbar ini kita mengingatkan, kami di MPR akan tegas menyuarakan dan menjaga konstitusi ini untuk tetap menjadi pegangan yang dilakukan, dirujuk oleh pemerintah yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober, yaitu bahwa mereka harus melaksanakan konstitusi, melanjutkan sikap Indonesia yang tadi sebagian disampaikan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi yang baru saja mendapatkan anugerah mujahidah diplomasi membela bangsa Palestina. Sikap ini sangat penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Karena begitulah perintah konstitusi. Karena begitulah kepercayaan masyarakat dunia. Dan apalagi, tadi Prof. Sudarnoto menyampaikan baru saja Majelis Umum PBB membuat resolusi yang melaksanakan apa yang menjadi fatwa dari Mahkamah Internasional bahwa Israel melakukan kejahatan penjajahan di tanah Palestina, dan karenanya dalam waktu maksimal 12 bulan sudah harus meninggalkan Palestina yang dijajah oleh Israel itu. Yang penting adalah resolusi sudah dikeluarkan, fatwa sudah disampaikan. Yang terpenting adalah bagaimana ini dikawal dan dilaksanakan. Betul? Karena kita tidak ingin PBB hanya menjadi macan kertas saja. Kita tidak ingin persetujuan itu hanya lip service, basa-basi, diplomasi saja. Kita ingin itu adalah bukti bahwa kita semuanya memang masih mempunyai hati nurani, masih ingin peradaban dunia diselamatkan. Dan itu adalah menyelamatkan PBB, menyelamatkan resolusi. Dan Indonesia
Indonesia tidak lagi sendirian di sana. Seluruh negara ASEAN mendukung resolusi agar Israel keluar dari tanah-tanah penjajahan di Palestina. Bahkan Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, tentu juga adalah Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Semua mendukung resolusi ini. Indonesia di ASEAN pun tidak sendirian. Maka sudah sangat seharusnya bila Indonesia semakin bersemangat membela Palestina, menolak penjajahan Israel. Negara-negara OKI juga demikian. Negara-negara Liga Arab semuanya juga mendukung resolusi ini. Karenanya sudah menjadi amat sangat seharusnya dari mimbar ini kita bukan hanya mendukung pemerintah Indonesia melaksanakan konstitusi dan konsisten di sana, tetapi agar Indonesia semakin kuat dan semakin berani menggalang kekuatan bersama dengan negara-negara yang telah menyetujui resolusi PBB ini agar dilaksanakan dan tidak dibiarkan Israel menolaknya dan agar tidak melaksanakannya. Dan ini yang sudah terjadi. Alih-alih Israel melaksanakan, malah dia melanjutkan penjajahannya. Dia menyerang Libanon. Ini terjadi karena dia dibiarkan untuk terus melakukan kejahatan di Palestina, di Gaza, di tepi barat, dan kemudian melebar ke Libanon. Kalau ini dibiarkan, maka setelah Libanon akan kemudian dilakukanlah kejahatan terhadap Syria, terhadap Jordania, terhadap Mesir, bahkan terhadap Irak, bahkan terhadap Saudi Arabia sampai ke Mekah sekalipun. Anda rela? Untuk itulah karena yang negara-negara ini perlu diingatkan, mereka yang terlanjur mempunyai hubungan dengan Israel agar menarik hubungannya, membatalkannya, dan memanggil duta besarnya dari Israel memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara yang terlanjur melakukan normalisasi dengan alasan membantu Palestina sudah merdeka, ternyata normalisasi membuat Israel semakin tidak normal, semakin liar, semakin gila, semakin tidak menaati hukum internasional. Maka negara-negara yang terlanjur membuat normalisasi agar segera kembali pada kondisi yang normal, yaitu menolak penjajahan Israel dan tidak membuka hubungan apapun termasuk hubungan diplomatik dengan Israel dan memutuskan hubungan itu dengan Israel. Setuju? Dan terakhir, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apa yang dilakukan Israel adalah bukan sekedar menjajah Gaza, menjajah Palestina, melebar sampai ke Libanon dan seterusnya, tapi ini adalah penjajahan terhadap kemanusiaan, penjajahan terhadap tata dunia, penjajahan terhadap perdamaian. Untuk itulah karenanya warga-warga yang sekarang ini menjadi komunitas-komunitas yang sudah banyak teman-temannya yang menjadi syuhada di Gaza, mereka kaum aktivis perempuan, seharusnya mereka bangkit karena perempuan-perempuan di Gaza lebih dari belasan ribu telah menjadi korban daripada kejahatan Israel. Warga dunia yang mencintai anak-anak dengan beragam komunitasnya harusnya bangkit menolak kejahatan Israel karena belasan ribu anak-anak Gaza sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Warga dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia harusnya bangkit menolak kejahatan Israel karena kejahatan Israel sudah melangkahi segala bentuk hak asasi manusia. Dan bagi rekan-rekan wartawan yang peduli dengan komunitas wartawannya, peduli dengan pemberitaan yang baik dan benar, ingatlah bahwa lebih dari 120 wartawan di Palestina, di Gaza sudah ditewaskan oleh Israel. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah wartawan yang tewas pada masa perang dunia kedua. Lebih banyak daripada wartawan yang meninggal saat penyerangan Amerika terhadap Irak. Lebih banyak daripada seluruh yang kemudian terjadi dalam peristiwa sebelumnya. Sudah sangat seharusnya bila wartawan berbangkit untuk kemudian mengkoreksi kejahatan Israel dan melakukan solidaritas dengan para wartawan di Gaza. Sekali lagi, stop genocide, save Gaza, free Palestine, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Israel hancurkan, Amerika teroris, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsil Lindrum. Save Gaza, save Gaza, save Gaza, Save Gaza. free Palestine, Free Palestine. free Palestine, Free Palestine. free Palestine, Free Palestine. stop genocide, Stop genocide. stop genocide, Stop stop genocide. genocide. Stop genocide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita aksi untuk Palestina Merdeka. Palestina Merdeka
adalah perjuangan yang dari dulu tidak pernah berhenti. Hari ini kita ingin menunjukkan komitmen kita untuk mengawal konstitusi kita. Konstitusi kita sudah menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya hari ini juga kita akan kawal resolusi Majelis Umum PBB yang memerintahkan supaya Israel segera hengkang dari Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, perjuangan ini bukan hanya perjuangan kita di jalanan, tapi kami pun di parlemen akan terus konsisten dan berkomitmen untuk memperjuangkan yaitu konstitusi kita yang memerintahkan penjajahan di muka bumi ini harus kita hapuskan. Yang kedua, kita harus juga di parlemen untuk kawal tentang resolusi PBB tersebut. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau ada negara-negara lain yang di jalanan lebih kuat daripada di pemerintahan, maka di sini sejalan dengan di jalanan dan yang ada di parlemen. Bahkan Menteri Luar Negeri kita, seperti yang kita saksikan bersama, luar biasa mempertontonkan kepada kita suatu kebanggaan yang dia terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih saudara sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Prof. Danoto, Kiai Haji Sobri Lubis, dan juga Bapak Dr. Sarbini. Bisa ke tengah. Jadi mewakili Ari BP dan juga para tokoh untuk membacakan pernyataan sikap secara bergantian. Setelah itu baru nanti doa bersama dengan Habib Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Izinkan seperti yang aksi damai yang lalu, saya akan memulai membacakan pernyataan sikap aksi damai untuk Palestina Merdeka 6 Oktober 2024 secara bergiliran. Nanti bapak-bapak yang di sini akan membacakan satu persatu. Izin saya akan membacakan mukadimahnya. Sudah setahun lamanya rakyat Gaza di Palestina mengalami pembantaian paling brutal sepanjang sejarah penjajahan Zionis Israel. Sudah setahun lamanya rakyat Gaza membuktikan keteguhan, ketegaran, kekuatan, bahkan perlawanan dan perjuangan luar biasa yang menggetarkan penjajah Zionis Israel dan menggugah simpati seluruh bangsa merdeka di dunia. Sudah setahun pula dunia terbukti gagal melindungi rakyat Gaza dari mesin pembantaian penjajahan Israel. Puluhan ribu bayi dan anak-anak, ribuan perempuan, puluhan ribu korban sipil. Nampaknya belum cukup untuk menyadarkan dunia yang tidak berperi kemanusiaan ini. Berbagai metode pembantaian brutal telah dilakukan oleh Israel, seperti bom yang melenyapkan jasad manusia seutuhnya di Gaza, atau bom fosfor yang diledakkan di alat-alat pager di Lebanon, maupun berbagai metode jahat lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun kita sadar sepenuhnya, sudah 76 tahun perlawanan heroik rakyat Palestina melawan penjajahan terbrutal sepanjang sejarah penjajahan Israel. Sudah 79 tahun dukungan dan persaudaraan antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, para bapak dan ibu bangsa telah bersuara untuk kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina. Pun juga para tokoh kebangsaan Palestina yang secara simpatik dan terbuka mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas dasar hal-hal ini dan dengan amanat konstitusi untuk membela kemerdekaan
dan melawan segala bentuk penjajahan dan kolonialisme, kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dengan ini menyatakan: 1. Kami berterima kasih atas keberanian perlawanan Gaza atas penjajahan Israel yang menunjukkan eksistensi dan keteguhan rakyat Gaza bertahan di tanah mereka dengan ketabahan luar biasa. 2. Kami berkomitmen untuk meningkatkan upaya membela Palestina merdeka dan melawan penjajahan Zionis Israel, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: aksi unjuk rasa, boikot, donasi, menyebarkan dan informasi di medsos, kerjasama dengan parlemen dan pemerintah, serta doa terbaik untuk Palestina. 3. Kami menuntut pemerintahan Indonesia mendatang agar tetap memperjuangkan Palestina merdeka, menolak normalisasi dengan Israel sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendukung keputusan ICJ dan resolusi Majelis Umum PBB 18 September 2024 yang menyuruh Israel untuk segera hengkang dari Palestina. 4. Kami mengingatkan publik dan pemerintah Indonesia agar semakin serius dan strategis dalam memboikot produk-produk Israel, karena setiap produk yang terafiliasi dan terkontaminasi Israel adalah dukungan terhadap kejahatan Israel serta ancaman bagi keamanan nasional dan kestabilan negara. 5. Kami meminta kepada PBB untuk segera membuat keputusan yang mengikat menindaklanjuti fatwa ICJ menghukum Israel. 6. Kami mendesak Amerika untuk tidak melakukan veto di Dewan Keamanan PBB, karena ini akan menghancurkan kemanusiaan. 7. Kami siap untuk dipersaudarakan antara Indonesia dengan Gaza, baik keluarga dengan keluarga, lembaga dengan lembaga, klinik dengan klinik, sekolah dengan sekolah, pemda dengan pemda, dan sejenisnya sebagai bukti cinta dan dukungan kami untuk saudara-saudara kami di Gaza. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penolong dan pemberi taufik dan petunjuk. Jakarta, 6 Oktober 2024, atas nama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum FPI Habib Muhammad, untuk bisa ke depan. Sebelum saya membacakan doa, ada hadiah dari imam besar kita yang ada di kota Madinah. Takbir! Takbir! Kita akan dengarkan suara rekaman langsung yang beliau rekam, beliau sampaikan setelah kami dari panitia meminta untuk beliau memberikan rekaman suara. Dan beliau saat ini waktu subuh kota Madinah, beliau merekam dan beliau langsung pergi ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dengan keberkahan beradaan beliau di kota suci Madinah, mudah-mudahan gerakan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan gerakan ini menjadi roket-roket dan rudal-rudal yang menghancurkan Israel. Takbir! Takbir! Siap dengarkan amanah imam besar? Siap dengarkan amanah imam besar? Takbir!
kita minta tim untuk memutar suara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dari kota suci Madinah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap umat Islam yang pada saat ini telah ikut andil turun bersama dalam rangka untuk menunjukkan solidaritas perjuangan kita kepada bangsa Palestina. Semoga ikutsertaan antum semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kehadiran antum semua di sini menjadi bukti bahwa antum semua peduli kepada persoalan Palestina, peduli kepada persoalan umat Islam, peduli kepada perjuangan untuk memerdekakan Palestina dan untuk melepaskan Al-Masjidil Aqsa dari cengkraman penjajah Zionis Israel yang terlaknat. Semoga ini akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat bahwa kita berada pada pihak yang hak, bahwa kita semua berada pada pihak kebenaran, bahwa kita semua berada pada pihak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepedulian antum semua ini akan menjadi support, akan menjadi motivasi bagi seluruh saudara-saudara kita para mujahidin yang ada di Palestina sana untuk terus berjuang merebut kemerdekaan. Karenanya dari kota suci Madinah ini saya ingin sampaikan kepada seluruh ikhwan, jazakumullahu khairal jaza ala ihtimamikum bisya'nil Filistin. Jazakumullahu khairal jaza 'anil Islam wal muslimin. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat ganda kepada kita semua. Hari ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia, kita tunjukkan kepada seluruh pihak bahwa kita akan selalu setia berada bersama bangsa Palestina untuk merebut kemerdekaannya. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Palestina segera merdeka, agar Palestina Yang belum berdonasi silakan. Bisa. Aksi-aksi antara oleh masyarakat Indonesia dan Palestina tidak pernah akan berhenti sepanjang Palestina belum merdeka dan sepanjang Israel masih melakukan penghancuran. Sekali lagi, tidak akan pernah berhenti. This will be long march. Ini adalah long march. Karena itu saya hukum konstitusi menolak penjajahan. Hari BP kembali mengundang kita semuanya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh kita dari ormas, dari komunitas, dari anak-anak muda, dari perempuan, dari semuanya. Perjalanan yang memang kita tempuh ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi yakinlah bahwa yang mereka lakukan, yang kita lakukan semuanya bila dengan niat yang baik dan benar. Niat karena ini bagian daripada melaksanakan perintah Allah, yaitu membela keadilan, menolak kezaliman. Bagian dari ibadah karenanya, maka kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita lakukan juga bagian dari dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, bahwa perjuangan mereka tidak sesuatu yang dilupakan, dibiarkan, tapi didukung oleh warga dunia, termasuk dari Indonesia. Siap dukung Gaza? Siap dukung Palestina?
siap menolak kejahatan Israel, siap menolak penjajahan Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, Palestina, Merdeka. Palestina, Merdeka. DPR, MPR, DPD boleh datang dan pergi. Pemerintahan boleh datang dan pergi. Tetapi kita di Indonesia mempunyai konstitusi yang sudah dipastikan oleh MPR bahwa konstitusi kita tidak berubah, yaitu menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk itulah karenanya dari mimbar ini kita mengingatkan, kami di MPR akan tegas menyuarakan dan menjaga konstitusi ini untuk tetap menjadi pegangan yang dilakukan, dirujuk oleh pemerintah yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober, yaitu bahwa mereka harus melaksanakan konstitusi, melanjutkan sikap Indonesia yang tadi sebagian disampaikan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi yang baru saja mendapatkan anugerah mujahidah diplomasi membela bangsa Palestina. Sikap ini sangat penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Karena begitulah perintah konstitusi. Karena begitulah kepentingan masyarakat dunia. Dan apalagi, tadi Prof. Sudarnoto menyampaikan baru saja Majelis Umum PBB membuat resolusi yang melaksanakan apa yang menjadi fatwa dari Mahkamah Internasional bahwa Israel melakukan kejahatan penjajahan di tanah Palestina, dan karenanya dalam waktu maksimal 12 bulan sudah harus meninggalkan Palestina yang dijajah oleh Israel itu. Yang penting adalah resolusi sudah dikeluarkan, fatwa sudah disampaikan. Yang terpenting adalah bagaimana ini dikawal dan dilaksanakan. Betul? Karena kita tidak ingin PBB hanya menjadi macan kertas saja. Kita tidak ingin persetujuan itu hanya lip service, basa-basi, diplomasi saja. Kita ingin itu adalah bukti bahwa kita semuanya memang masih mempunyai hati nurani, masih ingin peradaban dunia diselamatkan. Dan itu adalah menyelamatkan PBB, menyelamatkan resolusi. Dan Indonesia tidak lagi sendirian di sana. Seluruh negara ASEAN mendukung resolusi agar Israel keluar dari tanah-tanah penjajahan di Palestina. Bahkan Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, tentu juga adalah Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Semua mendukung resolusi ini. Indonesia di ASEAN pun tidak sendirian. Maka sudah sangat seharusnya bila Indonesia semakin bersemangat membela Palestina, menolak penjajahan Israel. Negara-negara OKI juga demikian. Negara-negara Liga Arab semuanya juga mendukung resolusi ini. Karenanya sudah menjadi amat sangat seharusnya dari mimbar ini kita bukan hanya mendukung pemerintah Indonesia melaksanakan konstitusi dan konsisten di sana, tetapi agar Indonesia semakin kuat dan semakin berani menggalang kekuatan bersama dengan negara-negara yang telah menyetujui resolusi PBB ini agar dilaksanakan dan tidak dibiarkan Israel menolaknya dan atau tidak melaksanakannya. Dan ini yang sudah terjadi. Alih-alih Israel melaksanakan, malah dia melanjutkan penjajahannya. Dia menyerang Lebanon. Ini terjadi karena dia dibiarkan untuk terus melakukan kejahatan di Palestina, di Gaza, di tepi barat, dan kemudian melebar ke Lebanon. Kalau ini dibiarkan, maka setelah Lebanon akan kemudian dilakukanlah kejahatan terhadap Syria, terhadap Jordania, terhadap Mesir, bahkan terhadap Irak, bahkan terhadap Saudi Arabia sampai ke Mekah sekalipun. Anda rela? Untuk itulah karena yang negara-negara ini perlu diingatkan, mereka yang terlanjur mempunyai hubungan dengan Israel agar menarik hubungannya, membatalkannya, dan memanggil duta besarnya dari Israel memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara yang terlanjur melakukan normalisasi dengan alasan membantu Palestina sudah merdeka, ternyata normalisasi membuat Israel semakin tidak normal, semakin liar, semakin gila, semakin tidak menaati hukum internasional. Maka negara-negara yang terlanjur membuat normalisasi agar segera kembali pada kondisi yang normal, yaitu menolak penjajahan Israel dan tidak membuka hubungan apapun termasuk hubungan diplomatik dengan Israel dan memutuskan hubungan itu dengan Israel. Setuju? Dan terakhir, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, apa yang dilakukan Israel adalah bukan sekedar menjajah Gaza, menjajah Palestina, melebar sampai ke Lebanon dan seterusnya, tapi ini adalah penjajahan terhadap kemanusiaan, penjajahan terhadap tata dunia, penjajahan terhadap perdamaian. Untuk itulah karenanya warga-warga yang sekarang ini menjadi komunitas-komunitas yang sudah banyak teman-temannya yang menjadi syuhada di Gaza, mereka kaum aktivis perempuan, seharusnya mereka bangkit
karena perempuan-perempuan di Gaza lebih dari belasan ribu telah menjadi korban daripada kejahatan Israel. Warga dunia yang mencintai anak-anak dengan beragam komunitasnya harusnya bangkit menolak kejahatan Israel karena belasan ribu anak-anak Gaza sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Warga dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia harusnya bangkit menolak kejahatan Israel karena kejahatan Israel sudah melangkahi segala bentuk hak asasi manusia. Dan bagi rekan-rekan wartawan yang peduli dengan komunitas wartawannya, peduli dengan pemberitaan yang baik dan benar, ingatlah bahwa lebih dari 120 wartawan di Palestina, di Gaza sudah ditewaskan oleh Israel. Jumlah ini jauh lebih besar daripada jumlah wartawan yang tewas pada masa perang dunia pada masa perang dunia kedua. Lebih banyak daripada wartawan yang meninggal saat penyerangan Amerika terhadap Irak. Lebih banyak daripada seluruh yang kemudian terjadi dalam peristiwa dunia. Sudah sangat seharusnya bila wartawan berbangkit untuk kemudian mengkoreksi kejahatan Israel dan melakukan solidaritas dengan para wartawan di Gaza. Sekali lagi, stop genocide, save Gaza, free Palestine, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Israel hancurkan, Amerika teroris, Amerika teroris, Allahu Akbar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsil Lindrum. Save Gaza! Save Gaza! Save Gaza! Save Gaza. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine. Stop genocide! Stop genocide. Stop genocide! Stop Stop genocide. genocide! Stop genocide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita aksi untuk Palestina Merdeka. Palestina Merdeka adalah perjuangan yang dari dulu tidak pernah berhenti. Hari ini kita ingin menunjukkan komitmen kita untuk mengawal konstitusi kita. Konstitusi kita sudah menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, hari ini juga kita akan kawal resolusi Majelis Umum PBB yang memerintahkan supaya Israel segera hengkang dari Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, perjuangan ini bukan hanya perjuangan kita di jalanan, tapi kami pun di parlemen akan terus konsisten dan berkomitmen untuk memperjuangkan yaitu konstitusi kita yang memerintahkan penjajahan di muka bumi ini harus kita hapuskan. Yang kedua, kita harus juga di parlemen untuk kawal tentang resolusi PBB tersebut. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau ada negara-negara lain yang di jalanan lebih kuat daripada di pemerintahan, maka di sini sejalan dengan di jalanan dan yang ada di parlemen. Bahkan Menteri Luar Negeri kita, seperti yang kita saksikan bersama, luar biasa mempertontonkan kepada kita suatu kebanggaan yang dia terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih saudara sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Prof. Sudarnoto, Kiai Haji Sobri Lubis, dan juga Bapak Dr. Sarbini. Bisa ke tengah. Jadi mewakili Hari BP dan juga para tokoh untuk membacakan pernyataan sikap secara bergantian. Setelah itu baru nanti doa bersama dengan Habib Muhammad. Takbir. Allahu Akbar.
izinkan seperti yang aksi damai yang lalu, saya akan memulai membacakan pernyataan sikap aksi damai untuk Palestina Merdeka 6 Oktober 2024 secara bergiliran. Nanti bapak-bapak yang di sini akan membacakan satu persatu. Izin saya akan membacakan mukadimahnya. Sudah setahun lamanya rakyat Gaza di Palestina mengalami pembantaian paling brutal sepanjang sejarah penjajahan Zionis Israel. Sudah setahun lamanya rakyat Gaza membuktikan keteguhan, ketegaran, kekuatan, bahkan perlawanan dan perjuangan luar biasa yang menggetarkan penjajah Zionis Israel dan menggugah simpati seluruh bangsa merdeka di dunia. Sudah setahun pula dunia terbukti gagal melindungi rakyat Gaza dari mesin pembantaian penjajahan Israel. Puluhan ribu bayi dan anak-anak, ribuan perempuan, puluhan ribu korban sipil. Nampaknya belum cukup untuk menyadarkan dunia yang tidak berperi kemanusiaan ini. Berbagai metode pembantaian brutal telah dilakukan oleh Israel, seperti bom yang meledakkan jasad manusia seutuhnya di Gaza, atau bom fosfor yang diledakkan di alat-alat pager di Lebanon, maupun berbagai metode jahat lainnya yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Namun kita sadar sepenuhnya, sudah 76 tahun perlawanan heroik rakyat Palestina melawan penjajahan terbrutal sepanjang sejarah penjajahan Israel. Sudah 79 tahun dukungan dan persaudaraan antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, para bapak dan ibu bangsa telah bersuara untuk kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina. Pun juga para tokoh kebangsaan Palestina yang secara simpatik dan terbuka mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas dasar hal-hal ini dan dengan amanat konstitusi untuk membela kemerdekaan dan melawan segala bentuk penjajahan dan kolonialisme, kami Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dengan ini menyatakan: 1. Kami berterima kasih atas keberanian perlawanan Gaza atas penjajahan Israel yang menunjukkan eksistensi dan keteguhan rakyat Gaza bertahan di tanah mereka dengan ketabahan luar biasa. 2. Kami berkomitmen untuk meningkatkan upaya membela Palestina merdeka dan melawan penjajahan Zionis Israel, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: aksi unjuk rasa, boikot, donasi, menyebarkan dan informasi di medsos, kerjasama dengan parlemen dan pemerintah, serta doa terbaik untuk Palestina. 3. Kami menuntut pemerintahan Indonesia mendatang agar tetap memperjuangkan Palestina merdeka, menolak normalisasi dengan Israel sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mendukung keputusan ICJ dan resolusi Majelis Umum PBB 18 September 2024 yang menyuruh Israel untuk segera hengkang dari Palestina. 4. Kami mengingatkan publik dan pemerintah Indonesia agar semakin serius dan strategis dalam memboikot produk-produk Israel, karena setiap produk yang terafiliasi dan terkontaminasi Israel adalah dukungan terhadap kejahatan Israel serta ancaman bagi keamanan nasional dan kestabilan negara. 5. Kami meminta kepada PBB untuk segera membuat keputusan yang mengikat menindaklanjuti fatwa ICJ menghukum Israel. 6. Kami mendesak Amerika untuk tidak melakukan veto di Dewan Keamanan PBB.
karena ini akan menghancurkan kemanusiaan. 7. Kami siap untuk dipersaudarakan antara Indonesia dengan Gaza, baik keluarga dengan keluarga, lembaga dengan lembaga, klinik dengan klinik, sekolah dengan sekolah, Pemda dengan Pemda, dan sejenisnya sebagai bukti cinta dan dukungan kami untuk saudara-saudara kami di Gaza. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik penolong dan pemberi taufik dan petunjuk. Jakarta, 6 Oktober 2024, atas nama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ketua Umum FPI Habib Muhammad, untuk bisa ke depan. Sebelum saya membacakan doa, ada hadiah dari imam besar kita yang ada di kota Madinah. Takbir! Takbir! Kita akan dengarkan suara rekaman langsung yang beliau rekam, beliau sampaikan setelah kami dari panitia meminta untuk beliau memberikan rekaman suara, dan beliau saat ini waktu subuh kota Madinah, beliau merekam dan beliau langsung pergi ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dengan keberkahan beradaan beliau di kota suci Madinah, mudah-mudahan gerakan kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan gerakan ini menjadi roket-roket dan rudal-rudal yang menghancurkan Israel. Takbir! Takbir! Siap dengarkan amanah imam besar? Siap dengarkan amanah imam besar? Takbir! Nah, kita minta tim untuk memutar suara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dari kota suci Madinah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap umat Islam yang pada saat ini telah ikut andil turun bersama dalam rangka untuk menunjukkan solidaritas perjuangan kita kepada bangsa Palestina. Semoga keikutsertaan antum semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kehadiran antum semua di sini menjadi bukti bahwa antum semua peduli kepada persoalan Palestina, peduli kepada persoalan umat Islam, peduli kepada perjuangan untuk memerdekakan Palestina dan untuk melepaskan Al-Masjidil Aqsa dari cengkraman penjajah Zionis Israel yang terlaknat. Semoga ini akan menjadi saksi bagi kita kelak di hari kiamat bahwa kita berada pada pihak yang hak, bahwa kita semua berada pada pihak kebenaran, bahwa kita semua berada pada pihak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kepedulian antum semua ini akan menjadi support, akan menjadi motivasi bagi seluruh saudara-saudara kita para mujahidin yang ada di Palestina sana untuk terus berjuang merebut kemerdekaan. Karenanya dari kota suci Madinah ini saya ingin sampaikan kepada seluruh ikhwan, jazakumullahu khairal jaza ala ihtimamikum bisya'nil Filistin. Jazakumullahu khairal jaza 'anil Islam wal muslimin. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berlipat ganda kepada kita semua. Hari ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia, kita tunjukkan kepada seluruh pihak bahwa kita akan selalu setia berada bersama bangsa Palestina untuk merebut kemerdekaannya. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Palestina segera merdeka, agar Palestina segera
Saya bersama kawan-kawan akan terus mendoakan seluruh ikhwan yang pada hari ini berjuang agar semoga perjuangannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Sekian yang bisa saya sampaikan.